Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan channel Johan Chandra Dinata seputar tanaman hias talas hitam. Semoga teman-teman YouTube, khususnya para pecinta tanaman hias, dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan kesejahteraan selalu meliputi kehidupan kita semua. Pada hari ini saya baru saja selesai memindahkan tanaman talas hitam saya, yaitu Alocasia plumbea nigra, karena di tempat yang sebelumnya itu sudah terlalu sempit sehingga laju kembang tumbuhnya itu agak terhambat. Maka dari itu saya berinisiatif untuk mengurangi kepadatan dari tanaman hias talas hitam saya, yaitu Alocasia plumbea nigra. Sebagian sudah saya siapkan tempatnya dan sudah saya pindahkan yang berada di teras belakang rumah, sehingga yang tempat yang lama itu sudah berkurang jumlahnya, kepadatannya. Saya berharap bisa lebih cepat tumbuh kembang dari tanaman talas hitam milik saya tersebut. Namun pada hari ini saya tidak memposting tentang atau mengulas tentang talas hitam Alocasia plumbea nigra, tapi saya akan mengulas tentang koleksi talas hitam milik saya yang lainnya, yaitu yang berjenis Alocasia plumbea tanpa nigranya. Alocasia plumbea ini yang tanpa ada kata nigranya ini adalah juga sejenis talas hitam, namun terjadi perbedaan di daun. Nah, ini adalah yang pertama ya guys. Ini Alocasia plumbea yang berbatang hitam berdaun hijau. Nah, ini saya letakkan di langsung berhadapan dengan sinar matahari secara langsung ya. Ya, ini sudah cukup terik, tapi dia memiliki kekuatan tanaman yang luar biasa karena dia memiliki batang yang sangat kokoh ya, dan daunnya sangat tebal. Ini daunnya sangat tebal sekali ya, dan memiliki tulang-tulang daun yang kokoh. Nah, ini, dan tanaman ini dia bisa bertumbuh dengan tinggi tanpa meleot ya. Dia bisa tumbuh tinggi sampai bisa tumbuh muncul batang-batang seperti ini ya, kokoh. Oke, ini sudah saatnya dicopot. Ini daun yang sudah tidak, batangnya sudah tidak berfungsi ya. Nah, kita lepas. Oke. Nah, ini sangat tahan sekali dengan sinar matahari ya. Ini saya ada 3 pot di sini yang di depan teras rumah. Oke, kita geser guys. Nah, ini lihat daunnya berwarna hijau. Nah, hanya saja kalau dia terlalu lama terkena sinar matahari akan muncul bercak-bercak seperti ini guys ya. Warna daunnya ada warna kuning-kuningnya ini. Tapi untuk yang lainnya dia tidak. Dia hanya akan berubah menjadi kuning, tapi tidak mati guys. Nah, namun walaupun ini kuat, kita upayakan letakkanlah di tempat yang tidak kena matahari secara langsung ya, supaya bisa lebih bagus dan lebih cantik perkembangan tumbuh dari tanaman ini. Nah, ini juga tanaman Alocasia plumbea yang berdaun hijau yang saya buat dalam bentuk bonsai. Ini awalnya adalah bonggol ya, batangnya saja, kemudian saya tanam, lalu muncul tunas-tunas di kiri kanannya sehingga dia menjadi seperti ini tumbuhnya. Oke. Nah, kalau yang ini yang sudah saya katakan ini sudah jadi bentuknya ya guys. Ini yang kita pajang di teras office kita karena dia sudah tumbuh dengan baik ya. Maka dari itu kita tampilkan di teras office kita. Nah, kalau sudah seperti ini tanaman talas hitam Alocasia plumbea ini, dia sangat-sangat indah sekali ya, sudah memiliki batang. Nah, ini saya katakan tadi bahwa tanaman ini bisa tumbuh tinggi, tegak lurus dengan tegar
Ini saja tingginya sudah 4 meter ya, sudah hampir 4 meter. Dia tidak seperti Alocasia Plumbea nigra yang tidak yang sementara saya tahu dia tidak bisa tinggi dan batangnya akan meleot. Kalau ini tidak, dia akan bisa tumbuh tinggi dengan tegak lurus tegar ya. Tuh. Ya, daunnya yang tebal ya. Ini daunnya sangat tebal dan batangnya yang sangat kokoh ya. Ini batangnya sangat kokoh, lebih kuat batangnya daripada Alocasia Plumbea nigra. Nah ini ya, ini sudah kita letakkan di office kita. Di daun Alocasia Plumbea talas hitam yang ini, itu daunnya mutlak berwarna hijau ya, mutlak berwarna hijau. Beda dengan Alocasia Plumbea nigra yang memiliki daun hijau tua gelap ya, cenderung berwarna hitam, dan di belakang daunnya berwarna ungu. Sementara yang Alocasia Plumbea ini daunnya berwarna hijau, baik permukaan daun maupun warna di belakang daun. Di bagian di tempat yang lain ini juga kita tanam guys. Ini pun tumbuh dengan subur ya. Tanaman Alocasia Plumbea kita ini yang kita kembang biakan ya. Ini juga tumbuh dengan subur sehingga hampir mengelilingi semua bagian atau sisi yang ada di pekarangan rumah kita ya. Oke. Nah ini pun langsung terkena matahari nih, terik, tapi dia bisa tetap tumbuh. Hanya saja memang terjadi agak kerusakan ya di daun. Tapi kalau tidak ada tempat, kalau ada tempat lain kita upayakan diletakkan di tempat yang lain. Oke. Nah itu guys ya, ini ada di tempat lain juga Alocasia Plumbea ini yang berdaun hijau. Nah ini dia tidak terkena matahari secara langsung ya, sehingga tumbuhnya itu bisa seperti ini ya. Daunnya sangat, ini lengan saya, betapa lebarnya daunnya ya, luar biasa. Ini yang sangat cantik sekali, ini daunnya sangat subur, hidup ya. Ini nah ini sangat tebal sekali daunnya, sangat tebal sekali. Saya bisa ya, saya pukul dia berbunyi seperti terpal ya, tebal. Nah ini batangnya yang sudah cukup besar. Nah ini sebelahnya ini, awalnya ini adalah pohon yang cukup tinggi ya, tapi karena mungkin ada perubahan sehingga kita tebang dan kita tetap tanam, lalu muncullah beberapa tunas di antara batang ini. Nah, ini juga ada di bagian yang lain ya. Ini juga kita tanam di sini ya. Nah, lihat batangnya sangat tegar guys. Dia bisa berdiri tegak lurus ya. Seperti ini ya kira-kira. Jadi untuk tanaman Alocasia Plumbea ini memiliki batang yang sangat kokoh. Dia bisa tinggi ya, lihat bisa tinggi dia, dan batangnya tidak akan meleot, tidak mudah meleot ya. Nah ini juga satu batang, memang kita sengaja tanamkan di beberapa titik supaya bisa terjadi penyebaran yang cepat. Keistimewaan ataupun perbedaan yang mencolok dari tanaman Alocasia Plumbea nigra dengan Alocasia Plumbea, walaupun sama-sama bernama talas hitam, Alocasia Plumbea ini memiliki daun yang lebih tebal dan juga memiliki batang yang lebih kokoh dibandingkan dengan talas hitam Alocasia Plumbea nigra. Dan juga Alocasia Plumbea ini sangat tahan dengan sinar matahari. Jadi kita di belakang rumah guys, ini yang sudah sangat besar sekali ya. Ini sangat rimbun guys. Boleh kita lihat ke sana, sangat-sangat rimbun sekali. Sudah memiliki batang-batang yang besar. Ini nantinya akan menjadi calon-calon tanaman yang akan kita pajang di office. Tapi nampaknya ini
kita jadikan sebagai tempat perkembangbiakan atau markasnya ya, pusatnya di sini. Mana nanti dia yang ada sudah cukup bagus anakannya akan kita pindahkan ke tempat yang lain. Ini adalah indukannya ya, saya jadikan indukannya. Boleh dilihat guys, begitu besar batangnya guys, tuh ya, itu besar sekali, sangat-sangat besar guys. Nah ini kumpulan daunnya, boleh dilihat ya, sangat-sangat subur dan banyak sekali guys. Oke, juga ada di sebelah sini guys, di bagian tanah yang miring ini juga ada tanaman ini. Oke, tuh bisa kita lihat di situ ya, kokoh sekali dia, tegar, dan ini rata-rata terkena matahari secara langsung. Ada sih bagian yang rusak, tapi ada juga bagian yang kuat, tidak mengalami kerusakan sama sekali. Nah, juga ada di sini guys, di pinggir parit ya, juga kita tanam. Ini juga dia sudah satu batang, ini sudah bercabang. Ya, sudah bercabang dua. Ini ya, ini sudah bercabang. Ini satu batang, ini ada cabang dua. Dan masing-masing cabang ini sudah besar sekali batangnya ya. Oke, nah ini satunya juga. Jadi kita letakkan juga di bawah sinar matahari secara langsung pun itu tidak masalah, hanya saja mungkin akan membuat dia mengurangi pertumbuhannya yang baik ya. Tapi kalau terpaksa harus diletakkan langsung berhadapan dengan sinar matahari, dia tidak akan mengalami kekeringan ataupun mati karena memiliki daun yang sangat tebal dan juga batang yang sangat kokoh. Ini adalah baiklah pembibitannya guys. Ini pembibitan dari talas hitam Alocasia plumbea kita yang ada di bagian sebelah sini ya. Tuh, ini kita coba masukkan ke dalam polybag supaya dia bisa menjadi banyak. Nah ini sudah semua sudah siap tanam dan semua dalam keadaan bagus, sehat dan subur ya. Hanya ada kerusakan di sana sini sedikit. Oke, juga salah satu bagian dari pembudidayaannya ya, dari tanaman talas hitam Alocasia plumbea kita. Juga guys, ini juga pembibitannya, pengembangbiakan ya, upaya kita dalam pengembangbiakan tanaman Alocasia plumbea. Juga di bagian yang lain ini kita sangat banyak sekali ya guys, banyak sekali tanaman ini. Apalagi juga untuk dalam pembibitan pengembangbiakannya banyak sekali guys. Kita siapkan di sini dengan banyak. Ini juga ada yang di atas meja juga ada guys. Ini Alocasia plumbea, berdaun hijau, berdaun hitam, berdaun hijau. Ini ya. Baiklah teman-teman YouTube semua, akan saya review beberapa batang tanaman hias talas hitam milik saya yang bernama latin Alocasia plumbea. Dan dibandingkan dengan Alocasia plumbea nigra, talas hitam yang berdaun hitam, berbatang hitam, Alocasia plumbea yang berdaun hijau ini, menurut perjalanan saya selama mencari tanaman talas, saya belum pernah menemukannya. Saya hanya menemukannya itu berada di rumah saya sendiri. Kalau yang talas hitam berdaun hitam atau Alocasia plumbea nigra atau Black Caladium masih sering saya bisa jumpai, baik di rumah-rumah penduduk ataupun di perkebunan ataupun di dalam hutan. Tapi kalau untuk Alocasia plumbea yang berdaun hijau ini, saya sama sekali belum pernah menemukannya di mana ada. Kita buat dalam bentuk-bentuk yang unik guys. Alocasia plumbea ini kita buat dalam bentuk yang unik. Nah, seperti ini ya. Ini bagi saya juga cukup unik ya. Tuh, ya ada di dalam polybag. Kita buat tanaman mininya guys, seperti bonsai lah, bisa dikatakan seperti itu. Ini ya. Tuh,
bisa dilihat guys. Tuh, dia tidak tinggi. Ini sengaja kita buat yang mini ya, tapi dengan bentuk yang seperti ini. Boleh dilihat, ini ada banyak guys. Tuh ya, boleh. Itu yang pernah saya posting ya, bagaikan tanaman seolah-olah tumbuh di atas batu. Itu adalah tanaman Alocasia plumbea. Kita coba tanam dikelilingi dengan tanaman bunga yang lain supaya dia bisa terlihat cantik, semakin indah ya guys. Nah, ini satu batang, itu ada 2 batang, satunya belum tumbuh talas hitamnya, dan dikelilingi oleh tanaman-tanaman hias lain sebagai penghias supaya dia terlihat cantik. Ini juga adalah merupakan kumpulannya juga, kumpulan tanaman Alocasia plumbea yang kita buat di dalam polybag. Ini juga dalam rangka pengembangbiakan tanaman ini, pembudidayaan ya. Ini banyak sekali ya kita tuh. Oke, ini ya sudah cukup lumayan ya tinggi-tingginya ya. Nanti kalau sudah cukup waktu dan tumbuhnya sangat baik, akan kita pindahkan ke dalam pot-pot guys. Nah, ini sebelahnya yang masih anakannya ya. Ini pun proses pengembangbiakan atau pembudidayaan talas hitam Alocasia plumbea nigra milik kita. Banyak guys itu ya. Jadi bagi saya merupakan satu kebanggaan ya memiliki tanaman Alocasia plumbea ini, karena di tempat saya, di rumah saya sendiri, di pekarangan rumah saya, tanaman ini sudah tumbuh berkembang dengan sangat-sangat banyak, dan saya juga sudah mengembangbiakan dan sudah juga memiliki banyak sekali bibitnya yang sudah saya letakkan di dalam polybag. Nanti akan saya tunjukkan koleksi bagaimana tumbuh kembangnya tanaman Alocasia plumbea milik saya yang berbatang hitam dan berdaun hijau. Daunnya tebal, batangnya yang kokoh. Ikuti terus kegiatan saya dalam bercocok tanam talas hitam Black Caladium. Semangat. Ada di sini guys ya. Tuh cantik sih, cantik, dan dia sangat kuat sekali tanaman ini ya guys. Ini guys, nah juga ada di sini. Intinya di beberapa sudut atau bagian rumah kita tanam tanaman ini guys, supaya terjadi penyebaran yang rata dan pengembangbiakan yang cepat ya. Ini juga ada. Oke. Nah, nanti bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki tanaman ini bisa datang langsung ke tempat kita di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Bagi Anda yang berminat, silakan bisa datang ke tempat kita di sini, atau sekedar ingin melihat-lihat ataupun ingin memiliki juga boleh. Nah, itu saja teman-teman YouTube yang bisa saya sampaikan tentang aktivitas saya pada hari ini, mereview atau memperkenalkan koleksi tanaman hitam saya yang lain yang berjenis Alocasia plumbea berbatang hitam berdaun hijau yang tumbuh banyak di rumah saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur kawan-kawan semua. Jangan lupa dukung terus channel Johan Chandra Dinata dengan cara mengklik subscribe, di like, kemudian tombol loncengnya juga diaktifkan. Dan jangan lupa kita jalin silaturahmi di kolom komentar, berikan komentar-komentar yang positif agar channel kita sama-sama semakin kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.